Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Selamat kita berjumpa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kali ini saya ingin memberikan judul renungan saya adalah Melayani Pekerjaan Tuhan. Melayani Pekerjaan Tuhan. Kita baca dalam Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus dan Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10. Saya baca sekali lagi saudara-saudara. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10. Kita ini buatan Allah, saudara-saudara. Bukan buatan iblis atau yang lain, tapi kita buatan Allah. Allah itu sangat baik pada kita. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa, saudara? Bukan melakukan perbuatan biasa, tapi melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau kita hidup di dalamnya. Ia mau kita hidup di dalamnya. Saudara-saudara sekalian, bukti kita mengasihi Allah dan manusia. Bukti bahwa kita mengasihi Allah dan manusia. Melayani pekerjaan Tuhan itu karunia Tuhan yang sangat berharga. Saya ulangi sekali lagi, melayani pekerjaan Tuhan. Melayani dalam pekerjaan Tuhan itu karunia Tuhan yang amat berharga. Kenapa? Karena kesempatan untuk menerapkan, karena itulah kesempatan untuk menerapkan ajaran kasih Yesus, mengasihi Allah dan sesama, yaitu mengasihi Allah dan sesama. Jadi kita berharga karena kita melayani pekerjaan Tuhan. Misalnya, seseorang saat dia memberitakan Injil, berarti dia mengasihi Tuhan. Mengapa? Karena memberitakan Injil itu tidak mudah. Tidak mudah, saudara-saudara, memberitakan Injil. Perlu belajar sesuatu yang luar biasa sekali. Bahkan hambatan dan tantangan begitu banyak menghadapi kita. Namun dia tetap setia melakukan kehendak Tuhan. Samping itu juga dia mengasihi manusia, sesama manusia. Kenapa? Karena dia merindukan keselamatan orang lain. Dia memberitakan Injil itu untuk juga samping mengasihi Allah, karena juga untuk kita juga merindukan keselamatan orang lain. Demikian saudara-saudara. Saat seseorang berdoa syafaat, berarti dia menaati firman Tuhan. Saat seorang berdoa syafaat, berarti dia menaati firman Tuhan. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1 bagian B, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Tuhan memerintahkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. 1 Timotius 2 ayat 1 bagian B. Dan juga mengasihi sesama karena memohon dan damai sejahtera bagi umat manusia. Jadi kita memohon kepada Tuhan dan juga mohon damai sejahtera untuk sesama kita. Itu adalah tugas semua orang percaya. Semua tugas orang percaya. Namun kadang-kadang saat diminta melayani pekerjaan Tuhan, ada saja yang menjawab. Ya, waktu diminta melayani pekerjaan Tuhan, ada saja yang menjawab, maaf, jangan saya tidak sempat. Bukankah itu tugas pendeta? Ya, saya mau tanya sekarang, benarkah itu tugas hanya pendeta? Hanya pendeta, tugas pendeta? Ayat pokok di atas adalah menjelaskan bahwa sebagai orang percaya
Kita diciptakan di dalam Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi Allah mempunyai tujuan saat menyelamatkan kita agar kita hidup dalam pelayanan itu. Jadi kita sebagai orang jangan hanya memikirkan diri sendiri. Jangan hanya memikirkan diri kita sendiri. Sebagai orang yang telah diselamatkan Tuhan, jangan kita hanya memikirkan diri kita, keluarga kita, dan sebagainya. Jangan hanya menikmati kasih karunia Tuhan tanpa mau berbagi dengan orang lain. Kita hanya menikmati karunia Tuhan tanpa mau berbagi dengan orang lain. Dan janganlah kita menerima keselamatan, tapi tidak mau berbagi keselamatan dengan orang lain. Kita diberkati secara materi oleh Tuhan, tapi tidak mau berbagi untuk pelayanan pekerjaan Tuhan dan melayani orang lain. Tidak hanya itu. Kita adalah kawan sekerja Allah, kawan sekerja Allah. Tuhan menghendaki kita turut berperan aktif dalam penyelamatan manusia yang terhilang. Manusia itu sudah terhilang, saudara-saudara. Tapi kita menjadi mitra Allah dalam menyelamatkan manusia yang terhilang. Jadi kita adalah kawan sekerja Allah. Bukan main. Menjadi kawan sekerja Allah itu bukan main, saudara-saudara. Dalam 1 Korintus 3 ayat 9 bagian A tertulis, karena kami adalah kawan sekerja Allah. Pelayanan Tuhan berikan pada kita bukan untuk membebani kita, tetapi merupakan karunia berharga yang harus kita syukuri. Ya, pelayanan itu adalah suatu perkara yang berharga yang patut kita syukuri terus-menerus. Mengapa? Karena Tuhan mempercayai kita melakukan pekerjaannya. Hargai tugas mulia yang Tuhan berikan pada kita dengan melakukan secara sungguh-sungguh. Kalau kita tidak mau melakukannya, Tuhan bisa memakai yang lain. Nah, kalau Tuhan sudah memakai yang lain, selesailah kita. Ya, puji Tuhan, saudara-saudara. Tapi saudara-saudara, banyak hambatan dan masalah dalam melayani pekerjaan Tuhan. Banyak hambatan dan masalah. Dalam melakukan pelayanan, tidak sedikit hambatan yang harus dialami oleh seseorang. Melayani perlu waktu. Ya, waktu yang harusnya kita nikmati mungkin bersama-sama dengan keluarga, bersama teman, menikmati sambil tertawa-tawa, tapi kita pakai untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tenaga kita waktu kita masih muda kita kuat sekali. Tapi ketika sudah tua, saya merasakan tenaga saya berkurang. Tapi saya tetap ingin melayani pekerjaan Tuhan. Pikiran, waktu kita masih muda kita berpikir, wah luar biasa sekali kita memakai pikiran kita. Tapi setelah tua, kita mungkin masih sudah mulai berpikir, sudah lemah pikiran kita. Tetapi tetap saya pakai untuk pekerjaan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Dan dana tidak sedikit saudara-saudara untuk melayani pekerjaan Tuhan. Mencarter mobil atau memakai mobil sendiri, ya, membawa teman, kasih makan, ya, dan sebagainya. Semua itu perlu dana yang besar. Tidak sedikit dana yang kita perlu keluarkan, ya. Terkadang kita sudah berusaha sekuat tenaga melayani, hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kita. Bukannya kita dihargai, kita malah dicemooh. Dia tuh cari muka sama Tuhan, katanya gitu. Hambatan bukan hanya dari luar, tapi juga bisa dari dalam diri kita sendiri. Ya, dalam diri pribadi atau diri kelompok kita sendiri. Keadaan ini terkadang membuat seorang pelayan Tuhan putus asa dan merasa gagal. Udahlah, saya gagal, saya tidak bisa melayani. Akhirnya menyerah dan mundur dari pelayanan. Jika itu yang terjadi, tentu saja amat disayangkan. Ya, amat disayangkan kalau itu yang terjadi. Ingat, kita bukanlah umat pecundang. Kita bukan umat pecundang, tapi umat pemenang. Karena itu kita jangan pernah menyerah menghadapi berbagai hambatan sekalipun.
Bahkan nyawa pun selalu diserahkan untuk itu. Ya, saudara-saudara, anggaplah itu ujian yang membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Dan keberhasilan itu harus melalui proses. Keberhasilan tidak bisa spontan, tidak bisa langsung dapat, tetapi melalui proses. Keberhasilan tentu saja tidak datang melalui cara yang mudah dan instan begitu melayani pekerjaan Tuhan langsung seru sekali dia melayani pekerjaan Tuhan dengan baik. Tidak, itu melambat ya. Jadi kita mungkin pertama kali masih biasa-biasa saja. Ada proses dan tahapan yang harus dilalui seorang pelayan Tuhan. Seorang pelayan Tuhan, apakah dia seorang pendeta atau bukan, apa dia majelis atau dia aktivis, itu adalah pelayan Tuhan. Dan itu harus dilalui dengan hati penuh sukacita dan penuh kerelaan. Sebagai pelayan Tuhan kita harus siap membayar harga yang sangat besar sekali, saudara-saudara. Bagaimana ya kita mampu bertahan? Agar mampu bertahan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, ada banyak hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, bergaul erat dengan Tuhan. Kita melayani pekerjaan Tuhan, bukan melayani pekerjaan manusia. Jadi kita harus selalu berkomunikasi dengannya, dengan Tuhan melalui doa dan membaca firman Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus. Dengan demikian kita semakin memahami kehendak Allah, iman kita semakin kuat, dan damai sejahtera selalu melingkupi kita. Itu yang pertama, kita harus bergaul erat dengan Tuhan. Kita harus bergaul erat dengan Tuhan, karena itu adalah pelayanannya. Tidak akrab dengan Tuhan. Ya, saudara. Yang yang kedua, bekerja sama dengan rekan sejenis, rekan sekerja, bukan sejenis, rekan sekerja. Bekerja sama dengan rekan sekerja. Dalam melayani pekerjaan Tuhan diperlukan rekan sekerja yang memiliki visi yang sama. Jadi mungkin pertama kita berkhotbah, yang lain memuji Tuhan, memberi pujian, atau nyupir, atau yang lain memuji Tuhan, berdoa dan sebagainya. Itulah pembagian kerja. Mungkin kita berdoa, yang lain bekerja untuk berkhotbah dan sebagainya. Itu semua jadi satu kesatuan. Harus saling mendukung, saling menguatkan satu sama lain, dan saling berbagi. Rekan sekerja bisa menambah semangat dan sukacita dalam pelayanan. Tetapi rekan sekerja yang tidak baik membuat pelayanan menjadi runtuh. Hati-hati makanya kita. Yang ketiga, kita memiliki motivasi kasih. Kita harus memiliki motivasi kasih. Pelayanan memerlukan ketetapan hati atau komitmen. Pelayanan bukan pekerjaan asal-asalan. Pelayanan adalah pekerjaan Allah yang harus dilakukan secara serius. Karena itu harus berketetapan hati. Yang D, bagian D. Yang C tadi, memiliki motivasi kasih. Motivasi yang paling kuat adalah kasih. Sebelum menyerahkan penggembalaan pada Petrus, Yesus bertanya pada Petrus apakah dia mengasihi Allah, mengasihi Tuhan. Ya, Yohanes 3:21 ayat 15. Harus mengasihi dia. Yang keempat, ketetapan hati. Pelayanan memerlukan ketetapan atau komitmen. Pelayanan bukan pekerjaan asal-asalan. Pelayanan adalah pekerjaan Allah yang harus dilakukan secara serius. Yang kelima, rendah hati. Kita harus memiliki kerendahan hati. Pelayanan harus rendah hati. Siap dididik dan siap dikoreksi. Bukan kita khotbah terus langsung dipuji Tuhan, bukan seperti itu.
harus kita memahami kalau ada yang mengorki kita, ya, supaya menjadi lebih baik. Bukan hanya karena dipuji, tapi karena Tuhan menyertai kita, maka kita senang sekali. Siap dididik dan dikoreksi, dan mau terus-menerus mengembangkan diri. Tidak stagnan, tidak berhenti di tempat, tapi mengembangkan diri terus-menerus. Tidak merasa paling penting, paling benar, paling hebat. Tidak merasa itu. Tidak merendahkan pekerjaan saudara-saudara kita yang lain. Ya, saudara-saudara sekalian, rendah hati, karena Tuhan kita juga adalah Tuhan yang rendah hati. Kita selalu yang ke-6, bersukacita senantiasa. Ya, bersukacita. Melayani jangan dengan berat hati, bersungut-sungut dan mudah tersinggung, tapi harus dengan bersukacita, penuh keceriaan. Berangkat rame-rame, gembira. Berangkat berdua, tetap gembira. Bahkan berangkat sendiri, itu tetap gembira. Karena mungkin teman-temannya nggak bisa ikut melayani. Itu semua pekerjaan Tuhan. Ya, jadi kita bisa bekerja sama-sama, mendoakan, walaupun dia tidak pergi, mungkin dia mendoakan temannya yang sedang melayani. Hidup manusia itu adalah kesempatan. Kesempatan untuk melayani pun terbatas. Kehidupan manusia juga terbatas. Yang menunggu waktu yang baik untuk melayani Kristus. Karena kesempatan itu tidak selalu ada. Saya tunggu saya nanti kalau saya punya uang. Tunggu kalau saya sudah sukses. Ya, bukan itu seperti itu. Tetapi setiap saat, dalam keadaan susah maupun senang, kita bisa melayani pekerjaan Tuhan. Jika terlewatkan, tidak akan kembali lagi. Ada yang ingin melayani tunggu saat tua. Ternyata belum sempat melayani sudah terbaring tanpa daya. Manusia tidak tahu kapan akan kembali menghadap Tuhan. Kalau kita sudah melayani, maka saat Tuhan memanggil kita, kita pun tidak menyesal karena sudah melayani Dia dengan sungguh-sungguh. Jerih payah kita tidak sia-sia, saudara-saudara. Kita lihat di dalam Matius 25 ayat 23. Alangkah berbahagianya kita bila saat menghadap Tuhan Dia berkata kepada kita, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Pada saat Tuhan bersukacita bersama-sama yang lain, kita ikut dipanggil. Senang atau tidak? Senang sekali, puji Tuhan ya. Matius 25 ayat 23. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Demikianlah firman Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Amin.